Suara saya kedengaran nggak? Dengar nggak suara saya? Halo, Mendengar, tes. Pak. Dengar ya? Jelas Mendengar. nggak? Jelas, Pak. Jelas, oke. Baik. Soalnya tadi di layar saya yang muncul hanya satu orang. Makanya tadi saya nanya, pesertanya cuma satu orang apa bagaimana gitu. Ternyata view-nya yang harus diubah. Baik, sore hari ini hari yang sangat sore sebetulnya ya, yang tidak lazim orang untuk kuliah. Gitu. Hari Sabtu terus menjelang maghrib gitu ya. Jadi ini memang jam yang tidak lazim orang untuk kuliah ya, tapi kita kuliah ya. Eh, Luar biasa gitu. Hari ini kita akan memulai perkuliahan tentang sistem peradilan pidana. Ya, mohon maaf sebelumnya, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini semuanya basicnya hukum atau ada yang non hukum? Semuanya hukum berarti ya? Karena tidak ada yang beberapa memang saya sudah kenal ya. Kayak Caprianto ini kan adik tingkat saya kalau Siapa? ya dan beberapa yang lain mungkin berarti sudah tidak asing ya dengan mata kuliah ini sebetulnya karena tapi memang kalau S2 dia memang levelnya lebih ke pengayaan ya, tidak lagi kalau S1 kan lebih banyak bicara soal peran-peran ya, peran-peran dari lembaga penegak hukum ya, mulai dari kepolisian. Kita akan tetap bahas itu, akan tetap bicarakan soal itu gitu ya. Tapi memang lebih banyak ke arah pengembangan ya, pengembangan dalam sistem peradilan pidana kita. Kalau kita apa istilahnya itu melihat persoalan ya, ini kan sekaligus juga buat Bapak Ibu ini kan untuk membantu Bapak Ibu dalam rangka penulisan tesis ya, karena memang banyak biasanya judul-judul atau ide-ide penulisan tesis itu muncul dari persoalan-persoalan yang memang dihadapi ya, dihadapi dalam apa namanya ya macam-macam ya, termasuk dalam proses penegakan hukum. Nah, sistem peradilan pidana ini memang berkaitan ya, sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum dan di mana ketika dia jadi apa namanya muncul masalah-masalah ya, muncul persoalan-persoalan baik itu dalam penegakan hukum ataupun dalam dari sisi yang lain ya, tidak hanya dari sisi penegakan, misalkan dari sisi formulasi, dari sisi apa namanya apa istilahnya itu formulasi, kemudian penegakan ya, kemudian juga atau tahap aplikasi ya, kemudian dalam tahap pelaksanaan ya, pelaksanaan pidananya. Itu sering jadi masalah ya, sering jadi persoalan. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian sering jadi ide ya dari para mahasiswa S2 untuk melakukan penelitian lebih jauh ya yang terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Jadi kalau bisa dikatakan begini, kalau risetnya S1 itu memang lebih ke arah yang praktis ya, membahas persoalan-persoalan yang sangat praktis. Tapi kalau S2 ini lebih ke arah teoritik. Ya, tesis itu kan artinya teori ya. Jadi kita lebih mengarah ke hal-hal yang sifatnya teoritik. Ya, teoritik itu mungkin kita akan bicara soal prinsip ya, masalah-masalah asas-asas ya, kemudian teori-teori konsep ya dan sebagainya. Jadi lebih ke arah situ. Dan memang disitulah biasanya pengembangan ilmu pengetahuan itu munculnya dari penelitian-penelitian S2 dan S3 ya. Artinya memang pengembangan ilmu pengetahuan hukum itu ya banyak muncul dari situ. Ya kalau di S1 kan itu tadi ya, banyak bicara soal kasus dan sebagainya. Namanya baru belajar riset ya, belajar meneliti. Kalau di S2 ini memang diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu. Ya, bisa berkontribusi dalam pengembangan. Jadi makanya diharapkan para mahasiswa S2 lebih mendalami hal-hal yang sifatnya filosofis ya, kemudian juga prinsip-prinsip tadi yang sudah saya sampaikan ya, prinsip asas dan sebagainya. Nah, jadi begitu ya.
Nah, kaitannya dengan perkuliahan kita, dengan mata kuliah sistem peradilan pidana ini juga demikian. Ya, memang secara sederhana kalau kita mengacu kepada literatur ya, itu bisa kita anggap sudah selesai lah ya. Seperti misalkan kita nggak lagi bicara soal fungsi kepolisian itu ngapain ya dalam sistem peradilan pidana, Bapak Ibu sudah tahu semua gitu ya, sudah di luar kepala yang kayak gitu kan. Kemudian fungsi kejaksaan atau penuntut umum ya, itu ngapain gitu ya, itu udah di luar kepala. Sampai kepada pelaksanaan pidana ya, misalkan sampai kepada pemidanaan dan juga pelaksanaan pidana itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Nah, ternyata dalam perkembangannya ada hal-hal yang memang perlu apa istilahnya itu ya, perlu ditinjau ya, perlu ditinjau dengan lebih dalam lagi ya, perlu ditinjau dengan lebih dalam lagi. Kemudian muncullah ide-ide ya, banyak ya, ide-ide misalkan ternyata di dalam penyidikan gitu ya, proses penyidikan atau di dalam pada tingkat kepolisian yang tadinya tidak ada yang namanya bisa diselesaikan gitu ya kasusnya gitu di tingkat kepolisian, tapi sekarang mungkin sudah ada upaya-upaya yang bisa diselesaikan pada level kepolisian gitu ya. Jadi sudah tuntas gitu di situ, tidak perlu naik lagi gitu ya. Makanya kan kemudian berkembang, kalau Pak Jeffrey ini kan lawyer ya, udah tahu dia. Misalkan harus ada LP dulu ya. Kalau dulu kan nggak ada LP langsung tangkap, langsung penyidikan gitu ya. Kalau sekarang ada. Nah, di LP itu saya sudah pernah konfirmasi apa yang dilakukan oleh polisi dalam tahap itu. Mereka bilang ya kami berusaha untuk mencari jalan keluar dulu sebelum itu dinaikkan ke penyidikan. Bisa nggak diselesaikan? Misalkan kalau hal-hal yang sifatnya sebagai contoh misalkan tindak pidana fidusia misalkan. Ini orang ini sudah melakukan tindak pidana fidusia dengan mengalihkan kepemilikan. Ya, itu dalam undang-undang sudah memenuhi tindak pidana fidusia. Tapi oleh kepolisian tidak buru-buru dijadikan tersangka gitu ya. Tapi dipanggil dulu. Nah, dipanggil itu namanya prosesnya itu ada istilah mereka itu LP gitu, LP1 gitu ya. Panggil, bisa diselesaikan dulu enggak gitu ya. Kalau misalkan ada utang yang belum dilunasi, apa dilunasi dulu, cicilan yang belum dilunasi gitu. Nah, kalau udah sampai diajak yang demikian juga tidak bisa gitu ya, tidak mau, baru dijadikan tersangka. Nah, ini proses yang memang panjang gitu ya. Contoh lain misalkan ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh ide-ide penelitian ya yang dilakukan oleh kakak tingkatnya sebelumnya. Itu misalkan dalam hal penuntutan gitu ya. Kemarin ada yang menarik tapi udah selesai ya, dia jaksa yang berkaitan dengan restoratif justice. Nah, ini menarik gitu ya. Kan kalau jaksa itu dia harus kalau mau dia melakukan RJ, si jaksa JPU ini dia harus istilahnya itu konsultasi ke atasannya. Ya, konsultasi ke atasannya. Nah, si jaksa ini yang melakukan penelitian ini bisa nggak sih? Kalau bisa RJ itu memang diberikan kewenangan pada JPU saja gitu. Jadi nggak perlu konsultasi. Ya, tidak perlu konsultasi. Jadi cukup langsung diambil alih oleh JPU untuk melakukan RJ. Nah, itu kan ide ya. Ide ini contoh ya, Bapak Ibu, ini contoh. Lagi-lagi ini contoh. Nah, contoh itu dia boleh saja, artinya dalam ide pikiran kita itu boleh ya. Yang tadinya memang tidak diatur atau memang belum ada gitu ya dalam penerapan hukum selama ini, dalam penerapan penegakan hukum selama ini belum ada gitu. Nah, ide-ide seperti itu boleh dikembangkan. Asal, nah ini asal gitu. Asal kita punya ininya gitu, punya sandarannya. Nah, pada level S2 ini sandarannya itu adalah teori. Ya, teori atau konsep. Ya, teori atau konsep itu kalau teori itu sudah diketahui oleh halayak luas gitu ya. Itu sebagai pendapat yang memang diakui sebagai teori.
Kalau konsep itu baru berupa pandangan-pandangan ahli. Ya. Tapi juga dia bisa menjadi teori, satu hari nanti dia akan bisa menjadi teori. Tapi sudah bisa menjadi sandaran, ya sandaran ide kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu boleh mengembangkan ide. Saya punya ide apa ya? Dalam sistem peradilan kita ini ternyata ada kelemahan ini. Kalau bisa saya mau buat ide ini gitu. Nah, tapi idenya boleh. Nah, tapi idenya harus dicari dasar landasan teorinya seperti apa atau landasan konsepnya seperti apa. Ya, ada nggak pendapat ahli yang apa namanya yang menguatkan ide saya ini gitu. Nah, kalau ada pendapat ahli kita pernah baca buku, oh ada pandangan ahli misalkan Prof. Barda, Prof. Muladi gitu ya, Prof. Romli Atma Sasmita yang oh ternyata pendapat ini mendukung ide saya gitu. Nah, itu bisa diteruskan yang jadi kita punya dasar teori yang menguatkan. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita pembelajaran kita di S2 ini adalah pembelajaran dalam rangka menumbuhkan ide, ya, menumbuhkan ide untuk penulisan tesis, ya, menumbuhkan ide untuk penulisan tesis. Kemudian apa namanya? S2 ini, ya, pendidikan S2 ini, kalau kata Prof. Barda Nawawi itu bilangnya begini, S2 ini adalah pendidikan pradoktor, ya, pendidikan pradoktor. Artinya apa? Memang sudah diajak berpikir seperti seperti seorang belajar S3 gitu ya, berpikir kritis, ya, berpikir filosofis gitu ya, imajiner, istilah ininya itu imajiner ya. Jadi ada ide-ide di kadang-kadang yang memang orang tidak terbayangkan gitu ya, atau yang memang belum terimplementasikan dalam penegakan hukum kita, tapi kemudian itu muncul, ya, muncul ide-ide seperti itu yang apa namanya, yang memang seringkali jadi istilahnya apa ya, dasar pemikiran atau hal-hal yang dapat dikembangkan. Ya, makanya Prof. Bada bilang S2 ini sebetulnya adalah kuliah pradoktor. Nah, karena harapannya nanti dia akan bisa lanjut ya ke S3, ke jenjang pendidikan yang tertinggi gitu. Nah, cara belajarnya udah diharapkan seperti itu, ya. Berpikirnya lebih filosofis, ya, lebih memikirkan hal yang sifatnya prinsip gitu ya, mengembangkan ide-ide dan sebagainya. Baik, jadi itu sebagai pengantar ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ada beberapa hal yang perlu kita juga pahami sebagai dasar ya dalam kita mempelajari atau bersama-sama memahami sistem peradilan pidana atau dalam konteks yang lebih luas itu penegakan hukum pidana di Indonesia. Tadi sudah saya singgung bahwa kalau sistem peradilan pidana itu kan sebagaimana yang kita sudah ketahui, dia itu adalah hubungan-hubungan antara lembaga penegak hukum ya, karena dia akan terpadu ya, saling terpadu. Integrated Criminal Justice System ya, sistem peradilan pidana terpadu yang semua fungsi-fungsinya itu berjalan secara terpadu ya, secara terkoordinasi. Nah, begitu ya. Nah, sebelum kita memang melihat itu lebih jauh ke arah situ ya, ada beberapa hal yang berprinsip ya yang perlu kita juga ketahui bahwa di dalam penegakan hukum pidana ya ternyata itu ada hal-hal yang apa istilahnya itu sangat cukup mendasar tapi kurang diperhatikan ya, cukup mendasar tapi kurang diperhatikan. Jadi ada satu prinsip ini Bapak Ibu juga pasti sudah sering mendengar ini ya, prinsip dalam penegakan hukum pidana itu prinsipnya ultimum remedium ya, atau sebagai obat terakhir ya, atau sebagai upaya terakhir. Nah, ternyata ada prinsip yang lain ya, ada prinsip yang lain yaitu tidak hanya ultimum remedium, tapi jangan sampai terjadi overcriminalization ya, atau overkriminalisasi ya terhadap hukum pidana. Ada asas saya lupa istilah Latinnya ya, tapi itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah penghematan di dalam hukum pidana.
Ya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat mungkin bisa disampaikan. Saya lupa istilah Latinnya apa, cuman itu istilahnya adalah kita itu harus berhemat ya di dalam penggunaan hukum pidana itu harus berhemat Bapak Ibu. Ya, harus berhemat. Ya, luar biasa ya. Itu prinsip ya, prinsip yang dipahami secara menyeluruh ya oleh semua negara gitu ya dimanapun. Tapi di kita ini agak aneh ya, di kita ini agak aneh ya. Tapi sekarang ya mulai sekarang ini udah mulai berkurang ya. Artinya kita sudah mengenal hukum pidana administrasi ya. Artinya kalau memang bisa diselesaikan dulu secara administrasi selesaikan dulu ya, jangan buru-buru dipidana gitu ya. Pokoknya kita ini memang udah banyak perkembangan, tapi mungkin sekitar 10 tahun sebelum ini gitu ya. Itu orientasi kita di dalam penegakan hukum di Indonesia ini masih apa-apa itu dipidana. Ya enggak, apa-apa itu dipidana gitu. Dulu waktu saya kuliah S2 ya, pada saat tahun 2008 ya, saya S2 di Semarang, Prof. Barda itu pernah bilang begini. Pada saat itu sedang dibahas Undang-Undang ITE. Ya, pada saat itu sedang dibahas Undang-Undang ITE. Nah, si Prof. Barda ini bilang di satu pertemuan tuh bilang begini. Saya khawatir, saya khawatir undang-undang ini akan jadi alat kriminalisasi baru. Ya, akan jadi alat kriminalisasi baru katanya. Dan ternyata betul, setelah itu disahkan gitu ya. Alangkah banyaknya orang yang ditangkap hanya karena dia ngomong, dia mengkritik, ya enggak? Ya apa gitu. Jadi seolah-olah kita itu tidak ini lagi gitu ya, tidak apa ya, mengkritik itu sudah dianggap sebagai hal yang keliru gitu ya. Nah, memang dalam penegakan hukumnya ya, seringkali diluruskan gitu ya. Ini hanya kritik dan sebagainya. Tapi ada juga aparat penegak hukum yang keliru ya menafsirkan. Ini kritik tapi dia misalkan mengkritiknya tajam, oh tidak ini penghinaan gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Jadi omongannya si Probada pada saat Undang-Undang ini masih dibahas ya, tahun 2008 itu, pada saat kami kuliah itu ternyata terjadi gitu ya. Bahkan sampai beberapa tahun belakangan itu masih ya orang yang dengan mengkritik ya, terutama pemerintah gitu ya, misalkan itu di proses gitu ya secara pidana dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan ya. Ternyata di negara kita itu di Indonesia ini terjadi ya, overcriminalization itu terjadi ya, overkriminalisasi. Ya, bahkan di undang-undang kita masih banyak yang bernuansakan itu ini tadi apa-apa itu disalahkan ya, overkriminalisasi. Dan kalaupun di dalam undang-undangnya itu sebetulnya sudah dicoba untuk minimalisasi ya, overkriminalisasi ini, tapi ternyata dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum justru gitu ya, oleh undang-undangnya memang ini gitu tidak diberikan alternatif gitu ya, tapi oleh aparat penegak hukum menyimpulkannya salah. Contoh ini ya, kalau bangunan itu undang-undang apa Pak Japrianto? Pas ya. Kalau kita ngebangun itu ya, itu dia pakai undang-undang Pak rezim, undang-undangnya undang-undang apa? Undang-undang jasa konstruksi, Pak. Undang-undang jasa konstruksi ya, lupa saya. Namanya agak susah disebutkan. Nah, kalau ya, nih, misalnya ada kontraktor. Dia membangun rumah. Dia membangun bangunan sekolah lah, misalnya gitu ya. Terus udah selesai. Ya, sudah selesai nih. Terus baru 2 tahun retak-retak. Ya, tanahnya itu ngangkat gitu ya. Lantainya ngangkat gitu ya. Temboknya retak-retak itu. Padahal si kontraktor ini sudah berupaya untuk tidak ada permainan gitu ya. Tapi ternyata hasilnya demikian ya. Lantai yang ngangkat gitu ya, temboknya retak-retak.
Ini ada chat, ini kita ini aja ya diskusi gitu. Kemudian tiba-tiba ada aparat penegak hukum yang langsung menuduh si kontraktor ini melakukan korupsi, tindak pidana korupsi. Itu satu. Pada kasus bukan kasus, tapi pada upaya yang lain ya. Ini dengan kondisi yang sama ya, kontraktor dia sudah memberikan sudah menyelesaikan ininya pekerjaannya gitu ya. Kemudian tapi ternyata baru 2 tahun bangunannya itu tadi rusak ya, retak-retak, kemudian tanahnya ngangkat dan sebagainya. Udah rusak lah pokoknya. Ada kerusakan. Tidak normal. Nah, kemudian sebagai upaya penegakan hukum dipanggil ini auditor ya, auditor independen, tolong diperiksa ini si kontraktornya sudah benar atau belum. Ya, pengadaan barang dan sebagainya gitu. Ya, kemudian diperiksa, oh dia sudah benar. Dia sudah benar. Oh, mungkin ada kesalahan yang lain. Gitu. Nah, karena ada kesalahan yang lain, si kontraktor ini disuruh betulin dulu. Ya, suruh benerin dulu itu. Kalau tanahnya lantainya ngangkat dibenerin gitu ya. Kalau temboknya retak-retak dibenerin. Karena berdasarkan hasil audit ya betul ya spek yang digunakan itu sudah tepat. Nah, dari 2 kondisi tadi gitu ya. Menurut Bapak Ibu itu kira-kira yang ideal yang mana? Yang langsung dianggap sebagai itu dia melakukan tindak pidana korupsi, atau yang kedua dia disuruh menyelesaikan dulu ininya. Karena auditnya sudah benar ya. Kalau auditnya salah ya mungkin lain lagi ceritanya gitu. Tapi auditnya itu sudah benar, dia sudah menggunakan spek dengan benar. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau kondisinya begitu, penegakan hukum yang seperti apa yang benar? Ya, ini nggak apa-apa. Ini kita sambil diskusi ini kalau bulan puasa sambil nunggu maghrib gitu nih. Karena belum bulan puasa, jadi kita belum nunggu maghrib. Izin Pak Irsal menyampaikan pendapat. Ya gimana Pak Jafri? Kalau dalam hal memang kita juga dalam penegakan hukum satu perbuatan khususnya di dalam kita ke arah tipikor, memang kita sendiri masih ambigu soal mana perbuatan itu diarahkan sebagai administratif, pidana atau dia perdata. Di dalam satu perbuatan dari aparat penegak hukum sendiri pun masih memiliki kacamatanya masing-masing. Namun kalau dari kacamata kami atau saya sebagai profesional, kita sebagaimana asas ultimum remedium, memang seharusnya itu administratif dulu yang digunakan, Pak, sebelum kepada langkah selanjutnya pidana itu terakhir. Ada administratif, ada perdata, dan ada pidana. Tidak harus kita juga selalu menerapkan pidana kepada, apalagi kalau memang sudah dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh si kontraktor ini telah memenuhi sesuai dengan SOP dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Namun di luar daripada kekuasaan dia sebagai kontraktor, ada hal lain yang sifatnya overmah. Juga di dalam kontrak sebenarnya juga biasanya itu ada hak retensi yang juga tidak fungsi pemeliharaan yang terus juga menjadi tanggung jawab dia. Sehingga sebenarnya harus lebih dahulu kita tidak melulu juga semua orang nanti bisa lambat laun pengusaha semua tidak mau terlibat dalam proyek di negara ini, Pak. Karena semua proyek terancam dengan pidana, sedikit selip pidana. Nah, orang semua direkturnya yang dikejar PNS semua jadi PPK tanda tangan. Nyampe dia pensiun masih keseret, Pak. Sudah pensiun pun masih ditarik lagi, katanya dibongkar lagi proyek ini begini begitu segala macam. Padahal honornya pun nggak seberapa. Nah, terkadang ini kita temukan beberapa perkara juga yang saya tangani, ada yang kita melihatnya itu kacamatanya administratif, namun secara setelah diuji ya mungkin ada paradigma seseorang yang sudah didudukkan di tengah-tengah kursi persidangan sudah dianggap bersalah, dan juga nanti kalau kita tahu sendiri kalau nanti ada putusan yang padahal putusan itu mengandung ada juga bebas, lepas, atau pemidanaan. Tapi kalau untuk mengambil opsi dia membebaskan, nanti ada datang lagi pengawasan dan seterusnya. Sehingga diduga nanti ada ini ada itu, sehingga paradigma masyarakat menudukkan orang di persakitan sudah jelas bersalah. Nah, sedangkan sebenarnya kita juga udah harus berubah dengan paradigma yang seperti itu, Pak. Hukum itu udah harus memang memenuhi rasa keadilan juga bagi para orang-orang yang
harus diduga tidak bersalah lebih dahulu. Begitu, Pak. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Pak Japrianto. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Pak Gita Arya? Iya, Pak. Ya, benar, Pak. Ya. Ya, kalau pada prinsipnya, Pak, biasanya juga kan para penegak hukum juga dalam menentukan suatu perbuatan itu memenuhi unsur atau tidaknya tindak pidana korupsi, ya awalnya juga dilakukan mungkin salah satunya juga dengan meminta pertimbangan ahli tersebut apabila memang ditemukan dari hasil ahli yang memeriksa suatu proyek itu memang temuannya memang sudah sesuai dengan spesifikasi maupun rencana anggaran biaya juga dari segi teknis lainnya dalam melaksanakan proyek tersebut juga nggak mungkin serta-merta langsung mempertimbangkan hal tersebut itu sudah memenuhi unsurnya tindak pidana korupsi. Apalagi seperti yang tadi dikatakan bahwa memang ada misalnya pas saat ditemukan juga masih dalam waktu retensi gitu. Dan di situ juga kan masih ada biasanya itu yang namanya pemeliharaan dari jaminan yang diberikan kontraktor gitu, misalnya dalam mengadakan barang dan jasa pemerintah. Dan yang pastinya juga pasti itu untuk diperbaiki dulu dengan mencairkan itu. Dan itu juga masih tanggung jawabnya dari pihak kontraktornya itu juga. Betul. Iya. Jadi ya nggak serta-merta langsung ditetapkan itu sebagai bentuk apa atau peristiwa pidana korupsi gitu, Pak. Ya. Apa namanya? Secara itu ya cocok ya. Artinya memang kalau kita menilainya secara bijaksana gitu ya. Kan penegak hukum ini dia harus sangat bijaksana ya dalam melihat satu kasus ya. Nah, cuma kadang-kadang kita masih ada juga yang ketemu yang langsung main terabas saja gitu. Oh, ini korupsi dan sebagainya. Masih ada ya, walaupun 1-2 gitu, tapi yang seperti itu. Tapi secara umum ya harusnya seperti yang Pak Japri dan Pak Gita tadi sampaikan. Gitu ya. Menurut idealitas kita sebagai seorang akademisi gitu ya, sebagai seorang yang memahami hal-hal yang sifatnya apa namanya mencoba memahami lebih jauh ya persoalan-persoalan hukum yang terjadi, itu kita coba pahami lebih jauh. Ya kadang-kadang itu tadi masih ketemu juga aparat penegak hukum yang dia gelap mata saja gitu ya. Yang penting ini pokoknya ini korupsi dan sebagainya. Entah itu pesanan dan apa kita nggak tahu ya. Tapi masih ada yang seperti itu. Tapi oke, secara prinsip saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Japrianto dan Pak Gita tadi sudah sesuai ya dengan menurut saya juga sesuai. Karena kami kadang-kadang di para dosen juga ada berbeda pendapat juga terkait dengan beberapa hal. Baik, kita balik lagi ke apa sih yang harusnya diketahui dalam prinsip-prinsip penegakan hukum ya pidana. Nah, ini di pandangannya Hofnagel ya. Hofnagel ini Gary P. Hofnagel ya, seorang ahli hukum ya. Bukan orang Indonesia, tapi pendapatnya banyak dikutip ya, banyak dikutip oleh para ahli hukum kita ya. Prof. Barda, Prof. Muladi, Prof. Romli dan sebagainya banyak mengutip beliau juga. Nah, ini ada catatan yang menarik ya dari Hofnagel ini terkait dengan supaya hukum agar sebetulnya hukum pidana itu tidak boleh ya, tidak boleh yang namanya overkriminalisasi. Nah, yang pertama itu menurut Hofnagel jangan menggunakan hukum pidana itu secara emosional. Ya, jadi tidak boleh menggunakan hukum pidana itu secara emosional. Ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat YouTube ya, yang di Amerika itu Hakim Caprio itu ya, itu kan akhirnya enak banget gitu ya, senyum gitu. Dan menurut saya aparat penegak hukum itu harusnya seperti itu. Ya. Ya karena apalagi sidangnya sidang pidana misalkan. Ya karena apa? Karena yang kan kita kan sekarang tradisinya kan kalau misalkan terhadap anak saja yang harus ramah. Menurut saya itu tidak hanya terhadap perkara anak ya.
Tapi terhadap semua orang yang diduga melakukan tindak pidana itu penegak hukum itu harusnya begitu. Ya, tidak nggak boleh dia mengesankan ini sesuatu yang mengerikan gitu ya, menakutkan dan sebagainya. Nah, apalagi kalau menggunakan hukum pidana itu secara emosional. Ya, emosional itu banyak hal ya, bisa jadi mungkin hakimnya yang memang penegak hukumnya yang memang emosional gitu ya. Kemudian atau dia punya kepentingan-kepentingan tertentu ya, atau punya hubungan-hubungan tertentu dengan orang yang berkonflik dengan hukum dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga dia kemudian menjatuhkan pidana itu dengan seberat-beratnya. Gitu ya, seberat-beratnya. Ini kan agak apa ya? Ya secara prinsip sebetulnya tidak boleh. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ada asas yang namanya hukum pidana itu harus diberikan secara hemat. Ya, secara hemat. Tidak boleh kita menggunakan hukum pidana itu istilah saya itu penghambur-hamburan pidana. Gitu ya. Apa-apa mau dipidana. Gitu. Ya, itu namanya penghambur-hamburan pidana ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu gitu. Nah, tapi asasnya bilangnya kita itu harus berhemat ya. Menggunakan hukum pidana itu harus secara hemat. Ya, jadi seperti yang diungkapkan Prof. Nagel, jangan menggunakan hukum pidana secara emosional. Ya, karena dia akan menjadi tidak baik hasilnya. Hasilnya itu tidak akan baik gitu ya. Tidak akan baik. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan hukum pidana itu untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya. Ya, tidak jelas korban atau kerugiannya. Ya, jadi sedapat mungkin ya tidak menggunakan hukum pidana. Ya, sedapat mungkin tidak menggunakan hukum pidana. Ya, karena tidak jelas siapa korban dan kerugiannya tidak ada. Korban orangnya tidak ada gitu ya, atau kerugiannya juga tidak ada. Ya, jadi jangan menggunakan itu. Ya, jangan menggunakan hukum pidana. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang dilakukan. Jadi ketika dia memidana itu kerugiannya akan lebih besar ya daripada kerugian yang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ada kondisi yang menarik tapi saya baru baca-baca itu di Amerika ya. Saya kebetulan ikut ikut Twitter ya. Nah, Twitter itu saya ikut grup-grup yang seperti kajian-kajian tentang kriminologi gitu ya, tentang hukum pidana dan sebagainya. Nah, jadi ada isu menarik di Amerika itu, mereka sudah sampai pada usulan ya atau pada kampanye bagaimana seorang ibu itu tidak boleh dipidana. Ya, yang namanya ibu-ibu itu tidak boleh dipidana. Ya nggak boleh. Jadi dia walaupun dia melakukan kejahatan, ya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu itu kan berarti yang sudah menikah dan punya anak ya. Kalau yang belum menikah dan belum menikah dan tidak punya anak kan berarti bukan ibu-ibu ya. Nah, kalau ibu-ibu ini kan berarti orang yang sudah menikah dan punya anak. Punya anak deh. Kalau dia sudah menikah mungkin bersuami, mungkin ada juga yang tidak bersuami ya, tapi dia punya anak. Ya, ibu-ibu. Tidak boleh memidana ibu-ibu. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah kalau si ibunya ini di penjara, ya, si ibu ini di penjara, anaknya siapa yang ngurus? Nah, ketika anaknya tidak terurus oleh ibunya, ya misalkan dia kemudian diurus oleh siapa nggak tahu ya. Kalau punya keluarga mau mungkin lebih baik gitu ya. Tapi kalau tidak punya keluarga yang dekat, siapa yang akan mengurusnya? Nah, ketika di pengurusan anak ini tidak bagus, ya, dikhawatirkan, gitu. Dikhawatirkan dia akan tumbuh menjadi seorang kriminal juga, gitu. Ya, orang-orang yang akan mudah atau akan senang, ya, dia commit with a crime, ya, melakukan kejahatan itu dengan mudahnya, gitu. Ya. Itu udah dilakukan kajiannya di Amerika itu, bahwa anak-anak yang mudah melakukan kejahatan
yang begitu ringannya dia melakukan kejahatan, itu rata-rata sebagian besar adalah anak-anak yang ibunya juga di penjara. Ya. Aja tidaknya di penjara ya, tapi ibunya ada yang di penjara, terus atau divorce ya, apa berpisah gitu ya dengan suaminya gitu dan sebagainya. Jadi pengurusan si anak ini dia tidak dengan orang tuanya. Jadi dia tumbuh tidak dengan sebagaimana mestinya. Akhirnya dia menjadi orang anak-anak yang senang melakukan kejahatan. Ketika dia senang melakukan kejahatan, yang rugi siapa? Yang rugi ya negara juga. Iya enggak? Karena anak-anak ini kan masa depannya bangsa negara itu. Ya kan kita banyak teorinya sering baca ya, anak adalah generasi penerus bangsa dan sebagainya gitu. Jadi ketika anak-anak ini jadi masalah, senang melakukan kejahatan, yang rugi siapa? Yang rugi negaranya sendiri. Karena masa depan negara itu udah seperti tidak ada harapan lagi gitu ya. Walaupun mungkin persentasenya tidak banyak. Nah, oleh karena itu kemudian dikampanyekan ibu-ibu tidak boleh dipenjara. Gitu ya. Walaupun belum berhasil ya, tapi kampanye ide ini udah menggulir. Gitu. Ya. Jadi karena orang barat ya, kalau kita mungkin di Indonesia yang memang nilai akar budayanya kuat ya, mungkin ibu-ibu kan cenderung tidak banyak melakukan kejahatan ya. Tapi kalau karena dia di negara barat, ya mungkin banyak gitu yang seperti itu. Gitu. Tapi nggak juga ding ya. Di kita juga waktu itu saya pernah ketemu lapas wanita, banyak nggak napi wanita? Banyak Pak. Banyak juga ternyata gitu. Jadi ibu-ibu yang melakukan kejahatan itu banyak juga ternyata di Indonesia. Nah, tapi hubungan-hubungannya ke situ, ya hubungan-hubungan yang dibangun, ya hubungan-hubungan yang dibangun sehingga menyimpulkan bahwa yang namanya ibu-ibu itu tidak boleh dipenjara, karena ketika si ibu itu dipenjara, yang akan kerugian yang lebih besar lagi yang akan timbul, ya karena dia akan tidak bisa mengurus anaknya menjadi generasi yang rusak, yang senang berperilaku jahat, yang rugi siapa? Yang rugi itu negaranya. Itu udah sampai ke situ berpikirnya. Kita harusnya berpikir ke situ juga enggak? Harusnya iya juga. Gitu. Kita bisa belajar dari negara lain ya enggak? Apa namanya kan sekarang media-media itu kan mudah diakses ya, sederhana gitu. Hal yang sederhana yang bisa kita dapatkan, tapi itu pelajaran yang berharga. Seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan ya dengan pemidanaan lebih besar daripada kerugian dari tindak pidana yang dilakukan. Ya, jadi ada kerugian yang akan lebih besar. Saya sering mencontohkan ini dalam beberapa pertemuan saya gitu dengan mahasiswa, juga dengan kolega, juga dengan aparat penegak hukum ya. Saya sering mencontohkan ini. Kasusnya di Pasena. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca. Di Pasena itu entah dengan kasusnya seperti apa gitu ya. Tapi kan kemudian dia ditutup ya. Dia putuskan pilot ditutup. Ini contoh. Ketika dia ditutup, ya diputuskan pilot dan ditutup, ada dampak nggak? Ada ekses nggak terhadap ditutupnya di Pasena ini? Ini kan hasil dari penegakan hukum ya. Dia ditutup itu kan hasil dari proses hukum ya, proses penegakan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia ditutup, ada dampak nggak? Ada dampak nggak ketika si di Pasena ini ditutup? Ini hanya contoh, nanti kita akan bisa kembangkan dengan hal yang lain. Ini hanya contoh. Kira-kira ada dampak nggak ketika dia ditutup? Atas putusan hukum ya, kemudian dia dijatuhi pilot dan kemudian dia ditutup. Ada dampak nggak kira-kira Mbak Dina Safitri? Ini kita sekalian ini ya, biar kenal gitu. Ada dampak nggak nih? Kalau menurut saya sih Pak, kalau dampak penutupannya yang pasti terhadap keuangan terhadap pendapatan daerah atau negara juga berdampak.
Terus itu juga kalau nggak salah kan itu setahu saya itu plasma yang mereka bentuk seperti plasma tuh di Dipasena. Ya, Berarti kan orang-orang yang memang mengumpulkan dirinya menjadi satu untuk meminta apa seperti sarana dari pemerintah kan untuk mereka berusaha bersama-sama ya. meningkatkan kualitas hidup mereka di sana, tetapi dengan penutupan itu otomatis mereka kehilangan pekerjaannya juga, pendapatan daerah juga ya menurun, terus belum lagi konflik-konflik yang terjadi setelah itu. Kurang lebih seperti itu Pak, karena Ya. perang. Betul. Sekarang begini, sekarang kita lihat ininya ya, hubungan-hubungannya ya, ketika kemudian dia diputuskan atas perbuatan hukum, kemudian diputuskan dengan putusan hukum juga. Gitu. Dia diberi sanksi, ditutup, ya, ditutup, dihentikan produksinya. Dia punya karyawan. Ketika dia ditutup, karyawannya nganggur, ya enggak? Ketika karyawan nganggur, kira-kira jadi beban negara atau tidak? Jadi beban negara. Pasti jadi beban negara. Walaupun mungkin ada istilahnya itu ada apa namanya? Ada pembayaran oleh perusahaan itu ya. Apa sih istilahnya namanya lupa saya. Ada pembayaran gitu ya dari perusahaan. Ketika dia tidak punya penghasilan, ya, ketika si karyawan ini tidak punya penghasilan, satu seperti yang Mbak Dina tadi sampaikan, kemungkinan tinggi angka kriminalitas, baik itu konflik ataupun tindak pidana. Itu pasti mungkin akan terjadi. Itu pasti akan tinggi. Kemudian ketika si karyawan-karyawan ini tidak ada penghasilan, perputaran roda ekonomi di luar perusahaan akan berhenti. Ya, akan berhenti. Kemudian karena perusahaannya ditutup, ya, karena perusahaan itu tadi Mbak Dina udah sampaikan, tidak ada pajak yang didapat oleh negara lagi. Negara rugi lagi. Jadi banyak ruginya. Itu makanya waktu itu pernah ada solusi dari Prof. Romli ya, pada saat dia pernah menyampaikan ketika menghadapi masalah, kan tidak hanya di Pasena ya, tapi banyak perusahaan yang lain yang kondisinya sama. Jadi solusi yang dia tawarkan adalah boleh perusahaan itu diberi sanksi boleh, ya, tapi diusahakan betul jangan sampai produksinya berhenti atau perusahaannya ditutup. Kalau dia tidak mampu, ambil alih oleh negara supaya dia tetap bisa berproduksi, tetap berproses. Karena ketika perusahaan itu tetap jalan, semuanya tadi itu nggak ada gitu, ya. Masalah-masalah yang akan muncul tadi itu nggak ada gitu, ya nggak. Karyawan tetap ada, tidak ada pengangguran, tidak ada kriminalitas, ya nggak. Tidak ada potensi kriminalitas maksud saya. Tidak ada potensi kriminalitas. Kemudian pajak negara juga akan tetap dapat karena ada usaha yang sedang dijalankan. Ya enggak? Nah, jadi itu yang oleh Prof. Romli kemudian dijadikan catatan. Jadi kalau ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini, diupayakan sekali kalau memang masih betul-betul bisa diselamatkan, perusahaannya itu diselamatkan. Kalau dia tidak mampu, karena dia misalkan hasilnya bagus atau karyawannya banyak gitu ya, karyawannya sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, ini kalau berhenti ngeri nih gitu. Jadi pengangguran yang banyak sekali dan berbahaya. Gitu. Dia bisa menimbulkan punya potensi konflik, potensi tindak pidana yang besar. Gitu. Ini harus diselamatkan. Jadi ketika misalkan itu terjadi, negara harus berperan. Ya, kalau misalkan dia tidak memang betul-betul tidak mampu beroperasi lagi gitu ya si perusahaan ini, negara yang memainkan perannya gitu. Dibantu gitu ya supaya dia tetap berjalan produksinya gitu. Nah, jadi dikaitkan dengan yang ini tadi ya. Jangan menghukum ini kalau konteksnya hukum yang lain ya, tapi ini sama prinsipnya. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugiannya itu dengan memidana itu lebih besar gitu. Ya sama kayak tadi, ketika menghukum si perusahaan itu, ya kerugiannya akan lebih besar. Kerugiannya banyak tadi, negara tidak dapat pajak, negara akan terbebani dengan pengangguran, negara akan memiliki potensi tingkat kriminalitas yang tinggi. Ini kan bahaya banget gitu ya, bahaya sekali gitu.
sadar nggak negara dengan masalah seperti itu? Jadi ketika penegak hukum, ya, ketika seorang penegak hukum itu dia memutuskan melakukan penegakan hukum, ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kerugian yang ditimbulkan dari penegakan hukum itu justru lebih besar. Ya, justru akan lebih besar. Itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Mungkin ini sebetulnya melihat akses sosial ya. Jadi jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Ya, banyak ya contohnya. Misalkan yang terakhir kemarin itu kasusnya siapa yang marahin suaminya mabuk itu, terus dia siapa namanya ya? Evelyn ya, oh nggak salah itu ya, ibu itu. Ya, jadi jaksa JPU ketika polisi ya kemudian menjadikan dia tersangka, kemudian JPU awalnya JPU itu menuntut pidana, gitu ya, JPU menuntut pidana, tapi ternyata reaksi masyarakat kan kuatnya justru ini keliru gitu, ya enggak, keliru. Karena sebetulnya salah suaminya. Kalau menurut beberapa penelusuran, sebetulnya tidak hanya itu ya, kelakuan suaminya yang memarahi istrinya ketika dia memarahi suaminya karena pulang mabuk gitu. Tapi ada yang lain gitu. Nah, si JPU ini ya JPU nggak salah juga ya, karena memang JPU kan prinsipnya dia tidak boleh mendakwa bebas ya, nggak boleh ya. Dia menuntut bebas kan nggak boleh si JPU ini. Ya, kecuali ada pengecualiannya, tapi pengecualiannya tidak kena terhadap ini. Nah, tapi kemudian oleh kalau nggak salah langsung diambil alih oleh Jaksa Agung ya, Jaksa Agung yang kemudian mengarahkan untuk supaya dia dituntut bebas, ya si ibu ini. Ya itu kan SOP-nya begitu ya. Ada yang jaksa nggak di sini, Pak Gita, atau ada ibu-ibu yang jaksa di sini? Begitu nggak SOP-nya? Iya Pak. Ya, betul. Jadi untuk dilakukan penuntutan bebas itu harus ada eksaminasi khusus perkara dulu Pak oleh Jaksa Agung. Iya. Oleh Jaksa Agung. Baru bisa dilakukan penuntutan bebas. Ya, ya betul. Betul, itu saya nggak salah berarti ya, Pak Gita ya? Betul tadi ya, yang betul, saya sampaikan. Iya, betul Pak. Ya, jadi oleh Jaksa Agung kemudian begitu ya, dikeluarkan itunya untuk supaya JPU-nya itu mendakwanya bebas. Nah, jadi si JPU-nya nggak salah, gitu ya. Nah, jadi ini kasus yang kalau bisa dibilang ketika dia mau digunakan hukum pidana itu tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Ya masyarakat pasti akan kontraproduktif terhadap hal tersebut. Akan marah gitu ya, akan bereaksi. Ya, jadi makanya dalam penegakan hukum pidana sedapat mungkin ya itu tidak digunakan ya, apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Kemudian jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif. Itu. Ya. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif. Udah ada contohnya di kita. Ya. Contohnya itu adalah memidana para pengguna narkotika. Efektif nggak memidana pengguna narkotika? Nggak efektif, sama sekali nggak efektif ya memidana pengguna narkotika ya. Makanya sekarang arahnya kan berubah ya, terhadap pengguna narkotika itu tidak dipidana, tapi diberikan treatment ya. Ada tim assessment terpadu itu ya, yang menilai dia ini pengguna dan dia harus diberikan treatment. Gitu. Jadi tidak dipidana. Tapi ada yang menarik juga ketika saya pernah mengikuti FGD ya dengan para hakim pada saat itu yang mengadakan Mahkamah Agung, hasil penelitian Mahkamah Agung. Nah, FGD-nya itu dengan para hakim, ya itu penelitiannya Mahkamah Agung. Ada respon ya dari para hakim, kenapa kok hakim ini walaupun sudah tahu dia ini pengguna, sudah ada hasil asesmen terpadu dari tim asesmen terpadu, dia ini pengguna dan dia harus diberikan
rehabilitasi. Tapi kenapa para hakim tetap menjatuhkan pidana? Jadi ada komentar dari para hakim itu yang hampir-hampir mirip, gitu ya, hampir mirip. Ini persoalannya bukan persoalan mereka tidak tahu hukum, tidak tahu ketentuan perundang-undangan. Persoalannya ketika mereka memutuskan dia direhabilitasi, yang mau merehabilitasi siapa? Jaksa JPU mau nggak merehabilitasi? Tempatnya nggak ada, dananya nggak ada, ya nggak? BNN mau nggak? Nggak mau juga BNN. Tempatnya nggak ada, dananya nggak ada. Jadi akhirnya dicari solusi yang paling efektif oleh para hakim gitu. Ini jawaban yang mengejutkan ya pada saat FGD itu. Kebetulan saya diundang. Gitu. Jawaban yang mengejutkan oleh dari para hakim itu adalah itu tadi. Nggak ada yang bisa menangani, nggak ada yang bisa menghandle. Orang JPU yang punya kewenangan untuk karena yang mendakwa JPU gitu ya, ketika diputus rehabilitasi JPU-nya nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa dia melakukan rehabilitasi gitu. Ya udah akhirnya dipidana aja sama si hakimnya gitu. Dimasukin aja ke dalam penjara gitu. Karena memang itu tadi, dana tempatnya nggak ada, dananya nggak ada gitu untuk melakukan rehabilitasi. Jadi istilahnya amanat undang-undangnya dia harus direhabilitasi, sudah ada hasil juga dari tim asesmen terpadu, dia harus diberikan rehabilitasi, tapi pada kenyataannya, pada tahap realisasinya tidak memungkinkan. Nah, sehingga ketika tidak memungkinkan itulah yang kemudian menjadi kendala, gitu ya. Nah, ini kita kaitkan dengan ini. Jadi padahal itu udah tahu memidana si pengguna narkotika itu tidak akan efektif. Ya enggak? Terus enggak akan efektif memidana pengguna karena dia kan ketergantungan ya. Ketergantungan bukannya bukannya berperilaku jahat tapi dia ketergantungan. Dia harus diobati. Itu dia harus direhabilitasi. Nah, mungkin nanti ada hal serupa yang Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Berpendapat, Pak. Oh ya boleh, Mbak Melita. Silakan, Mbak. Izin, Pak. Memang menarik sekali terkait dengan pengaturan narkotika ya, Pak. Kan sudah berkembang lah sekarang banyak penulisan terkait dengan narkotika, bahwasannya kemudian juga disebutkan penyalahguna narkotika itu sebagai self-victimizing victim. Jadi dia itu pelaku yang juga korban bagi dirinya sendiri. Sehingga berkembang pemikiran bahwasannya upaya yang pas untuk diterapkan adalah suatu rehabilitasi tadi, treatment berupa rehabilitasi, upaya pemulihan, penyembuhan begitu ya Pak. Izin Pak, tapi kalau kita gali lebih jauh, kalau kita lihat pasal 54, pasal 103 Undang-Undang Narkotika, di situ disebutkan secara jelas bahwa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis itu untuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Nah, penyalahguna narkotika itu kan ada macam-macam jenisnya, ada dia cuma pengguna, yang mungkin hanya menggunakan satu kali gitu kan. Ada dia korban penyalahguna narkotika, ada dia pecandu narkotika. Nah, sebenarnya yang bisa direhabilitasi itu yang dua kategori ini nih Pak, pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Nanti dalam asesmen itu, dalam tim medis itu nanti ada DAS, angka DAS itu. Nah, angka DAS-nya yang kurang, kalau tidak salah di atas 7 itu yang masuk kemudian dalam korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika seperti itu. Kemudian didukung dengan tim hukum yang menerangkan bahwa yang bersangkutan end user, yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Jadi sebenarnya tidak semua penyalahguna narkotika itu bisa direhabilitasi. Begitu Pak. Izin Pak. Ya, Mbak Melita ini hakim ya? Apa Bu? Izin Pak, jaksa. Oh, jaksa juga. Ya. Ya, oke. Betul ya. Jadi memang hanya apa tadi? Pecandu ya. Hanya pecandu ya. Siapa? Ya, hanya pecandu kan? Pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ya, itu. Ya jelas kalau dia misalkan pengedar kan nggak bisa direhabilitasi. Pengedar udah jelas itu kriminal ya. Udah jelas dan sebagainya. Ya betul. Jadi tim itulah gunanya tim asesmen terpadu ya, yang kemudian dia memberikan penilaian dan kemudian memberikan apa istilahnya itu rekomendasi pada aparat penegak hukum ini harusnya dia direhabilitasi atau
seperti apa, atau kalau misalkan dia rehabilitasi, diberikan rehabilitasi seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Melita atas ininya, catatannya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Yang lain mungkin? Izin Pak. Ya. Saya kalau terkait narkotika memang memiliki pandangan lain Pak. Narkotika ini biasanya dia bertangga Pak. Kalau namanya di awalnya dia seorang pecandu atau pertama kali dia menggunakan narkotika itu untuk hiburan semata. Kemudian itu setelah dia tertandu, kemudian dia menjadi pecandu. Tapi setelah jadi pecandu, kemudian dia memerlukan dana, maka dia juga jadi pengedar. Maka ada istilah double gardan, Pak. Dia make iya, sebagian dia jual iya, dapat keuntungan iya. Nah, jadi kebanyakan kalau narkotika ini memang awal mulanya itu korban. Kemudian dia karena terus-menerus menggunakan kebutuhan dan seterusnya, sehingga dia akhirnya jualan juga. Nah, tapi kemudian hal itu akan terus mengalami peningkatan. Tetapi intinya sebenarnya kalau dari saya sih narkotika ini saya pikir ini orang sakit, Pak. Sebenarnya kita bisa menggunakan ada beberapa rumah sakit jiwa, psikiatri dan seterusnya. Pola-pola pemberantasannya memang ya kalau hanya masukkan ke dalam penjara saya pikir juga karena dia orang sakit terlebihnya, jadi menurut saya kurang optimal sih Pak. Kalau segala sesuatu dimasukkan dalam penjara, lapas Tangerang udah kebakaran, korban banyak berjatuhan. Untuk Tipiring saya setuju ada. Sekarang ini mungkin saya berpikir sistem peradilan pidana kita sudah lebih arah yang case by case. Kemudian dia setiap aparat penegak hukum seperti kepolisian sudah ada perkap mengenai restoratif justice. Di kejaksaan sudah ada perja tentang juga penghentian penuntutan. Ditambah lagi ada kemarin itu sebenarnya ada satu hal yang sangat saya menjadi suatu juga bagi kita pemikiran, yaitu sense of crisis yang disampaikan oleh Kejagung terhadap persoalan yang istri memukuli istri yang dipenjara karena menegur suaminya mabuk. Itu ada bahasa sense of crisis. Sebenarnya sense of crisis ini apa sebenarnya? Tujuan daripada hukum kita ini untuk membuat orang itu patuh terhadap hukum atau sadar terhadap hukum. Ketika hanya kita mengejar masalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, ketika para penegak hukum tidak ada, maka ya orang tidak akan patuh. Tapi kalau orang ketika sadar terhadap hukum itu, mau ada aparat penegak hukum, tidak ada aparat penegak hukum, orang akan mematuhi hukum itu, Pak. Menurut saya sih, sekarang ini perubahan sistem peradilan pidana kita tidak melulu semua pasal atau semua perkara semua masuknya ke pengadilan. Polisi sudah harus kasih pilah-pilah juga. Bisa diselesaikan di bawah, tertujuan keadilan kemanfaatan itu tercapai. Nestapa itu untuk apa dikejar kepada seseorang yang misalkan contoh juga berada di bawah ekonomi menengah ke bawah. Masuk penjara juga keluarga dia berantakan, bisa ada terjadi juga pidana baru, istri jadi mencuri, anaknya jadi mencuri. Mungkin itu Pak yang ada pembaruan sistem peradilan pidana kita ke depan ini memang KUHAP kita udah harus agak bergeser ini Pak. Kalau Belanda udah meninggalkan hukuman mati dan seterusnya, hukuman penjara terakhirnya udah ada dari Prof. Edi O.S. Yaris udah bikin bahwa hukuman yang di dalam rancangan KUHP kita yang baru bahkan sudah ada pengumuman pada masyarakat dibikin sanksi sosial. Mungkin demikian Pak. Ya. Saya kira Pak Japri udah bisa memulai ini nulis-nulis untuk proposal ya kayaknya. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat. Memang tugas saya di sini merangsang untuk mengeluarkan mengeluarkan idenya ya. Biar Bapak Ibunya lebih semangat, lebih penasaran lah gitu ya. Kira-kira saya akan melakukan apa, punya ide apa dan sebagainya. Saya akan lebih senang sekali ketika banyak komen dari Bapak Ibu, banyak berkomentar, saya akan lebih senang. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Menarik juga nih Pak terkait dengan rehabilitasi begitu Pak, sejalan dengan mata kuliah kita hari ini sistem peradilan pidana. Kemudian ketika diputus rehab begitu kan Pak. Apakah rehabilitasi ini kalau dari perspektif Bapak sendiri, apakah rehabilitasi ini juga bisa diperhitungkan sebagai bentuk pemidanaan atau seperti apa? Kemudian perhitungannya ketika rehabilitasi ini bukan merupakan bentuk pemidanaan, nah pemidanaan atau penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka hitungannya seperti apa sebelum putusan peradilan? Izin Pak, petunjuk. Terima kasih.
Baik, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa kita kan penganut double track system ya. Jadi ada pidana dan ada tindakan. Jadi sebetulnya dia sudah masuk ke dalam track yang tadi itu ya, rehabilitasi ya. Memang dia sifatnya lebih baru ya. Yang lama-lama itu kan kayak apa ya? Kalau orang gila ya. Kalau kita dulu kuliah S1 kan, kalau orang gila itu dia melakukan kejahatan, dia tidak dipidana, tapi dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah ini sama juga ya, ketika dia melakukan tindak pidana karena memang perbuatannya itu istilahnya orang tidak suka ya, walaupun dia hanya pengguna, tapi kan orang masyarakat secara umum tidak cocok ya dengan perbuatan tersebut ya. Nah kemudian atas hal tersebut ya sudah, tapi karena dia dianggap sebagai korban ya, sebagai orang yang apa ya istilahnya itu yang betul-betul pengguna ya, tapi bukan seperti yang tadi Pak Japri bilang double garden tadi ya, yang sudah pengguna tapi dia juga ikut menjual, tapi ini betul-betul hanya pengguna saja gitu, atau korban tadi itu. Dia tidak menjual, tidak juga menyimpan ya, tidak juga mendistribusi dan sebagainya. Betul-betul pengguna ya, itu dia harus rehabilitasi. Dan berdasarkan konsep ini kita ya, konsep hukum kita ya itu sudah cocok ya. Artinya itu juga berupa pemidanaan tapi diberikan tindakan ya, tidak diberikan pidana, tidak dijatuhi pidana tapi dia dijatuhi tindakan ya. Tindakannya apa? Tindakannya diberikan rehabilitasi. Jadi seperti itu Mbak Melita. Baik, yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu? Mbak, saya belum, kalian ini sedikit karena kelas kita ini berapa orang ya? Totalnya ada berapa? Ada 16 ya, 16 orang ya. Banyak juga ternyata. Saya pikir tadi hanya 10 atau ada Mbak Dina tadi udah, Mbak Vera. Halo. Ada Mas Yogi Aprianto, Pak Yogi. Halo Pak. Siapa? Ya, saya ingin menyapa juga Pak, biar kenal Pak. Ya. Pak Yogi, aktivitasnya di mana Pak Yogi? Saya jaksa juga Pak. Jaksa juga, berarti jaksa ini ada Pak Gita, ada Bu Melita, ada Pak Yogi ya? Satu kantor nggak? Saya satu rumah sama Melita Pak. Walah, jadi suaminya Bu Melita nih? Iya. Jadi sekolah bareng ya? Iya. Biasanya selesainya kalau nggak cepet banget, kalau nggak agak lama ini. Ya mudah-mudahan selesainya tepat waktu ya. Iya, amin. Terus ada Pak Muhammad Iksan ini kayaknya serumah sama saya ini, kayaknya backgroundnya sama ini kita. Enggak ya? Enggak. Backgroundnya mirip ya. Mirip aja Kalau Pak. Pak Iksan di mana Pak Iksan aktivitasnya? Jaksa juga Pak. Itu juga ya. Iya, Pak. Ini satu tempat kegiatan sama Pak Gita, Bu Melita, Pak Yogi enggak? Enggak, saya di Krui Pak. Pernah satu satker dengan Pak Yogi Pak. Oh, Pak Yogi di Krui juga berarti? Sudah enggak. Oh, sudah enggak. Krui itu ini ya, pesisir barat ya, Pesbar ya? Pesisir barat Pak, iya Pak. Berarti sekarang di Pesbar ini posisi? Sedang di Bandar Lampung Pak. Lagi Bandar Lampung. Ya, Iya. oke. Kemudian ada Mbak Rani Fitria. Ya Pak. Mbak Rani ini juga, jaksa juga? Jaksa juga Pak. Oh, ada yang serumah dengan Mbak Rani di sini enggak? Nggak ada Pak, sendiri. Oh, nggak ada. Oh. Ya. Jaksa di mana Mbak Rani? Jaksa di Metro Pak. Oh, Metro dekat. Ya. Bisa PP. Bisa PP Pak. Kemudian ada Pak Fernando Nara. Oh, nggak ada lagi. Mbak Mita. Siapa? Mbak Mita jaksa juga? Kebetulan iya, Pak. Ada yang satu kantor nggak di sini? Ada, Pak, dengan
Mbak Rani itu yang tadi, Pak. Oh, Metro ya, sama-sama Iya, Metro Metro, ya. Pak. Iya, Pak. Siap. Kemudian ada Pak Mirza, ini nggak ada videonya. Kemudian Rizky Ramadan. Ada orangnya nggak? Rizky Ramadan, Vera. Entar saya tanya dulu deh. Ini jangan-jangan jaksa semua nih? Enggak ya? Coba ada yang kenal nggak dengan Vera, dengan Pak Mirza, dengan Pak Rizky ini? Enggak? Enggak ada ya? Enggak, saya kira ini karena jaksa, ini jangan-jangan jaksa semua. Kalau Mbak Adi ini jaksa bukan? Ya, Pak. Oh ya kan? Ya berarti banyak sekali nih yang jaksa ya. Sama satu lagi Mbak Astri. Jaksa, Pak. Oh, jaksa di mana Mbak Astri? Di Pringsewu, Pak. Oh, Pringsewu dekat. Ya, Ya. Mbak Citra Anggra ini? Iya, Pak. Saya di Lembaga Bantuan Hukum Oh, di LBH di mana? di W Halim. LBH W Halim. Oh iya ya. Oh ini Sofian Sitepu? Bukan. Lan Ya, alhamdulillah ada yang ini biar kita punya ini ya pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Pak Japrianto ini lawyer ya. Ya Pak, pengacara Pak. Baik, itulah ya sekalian perkenalan kita dan pertemuan perdana kita ya. Apa namanya untuk kelas sistem peradilan pidana. Untuk kelas ini diampu oleh dua dosen ya, saya dan Pak Edi. Nah, kebetulan Pak Edi minta saya untuk masuk duluan. Nanti beliau setelah UTS nanti beliau yang masuk. Berarti nanti bulan puasa udah Pak Edi yang masuk. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tambah penasaran ya, supaya bisa dipikir-pikir lagi, supaya bisa berkembang idenya untuk ini nanti saya mau menulis apa gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemarin ada yang lucu di pekan yang lalu ya, ada ujian, semua yang ujian jaksa, tapi nggak ada yang di Bandar Lampung, semuanya jauh-jauh, ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi gitu. Jadi ujiannya online semua, tapi jaksa semua gitu yang ujian gitu. Ini karena jaksa ini resikonya dimutasi ya, mutasi kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sampai selesai, mudah-mudahan nggak dimutasi ya, sehingga lebih mudah pelaksanaan perkuliahan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pekan depan ya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Kakak Mita. Apa, Abang? Aku padamu, Bang. Berarti sudah habis sudah kuliah kita, masih ada lagi mata kuliah, Kak? Sudah habis mata kuliah kita, apa masih ada lagi? Habis kayaknya Bang Jeff. Oh, udah habis. Bye. Aman, bye. Bye, Dina. Rani mana? Udah hilang. Pidana cuman kita ya, 15 orang nih ya? Iya, perasaan kemarin banyak ya, kayaknya ya. Iya, banyak yang nggak masuk. Pidana paling banyak kan? Cuma 16 ya? Oh. Kayaknya lebih, Kak, lebih. Iya kan, kayaknya banyak kemarin. Kok cuma 16? Jaksa semua lagi banyak. Aduh, Ada banyak yang kenal. Siapa Gita, Ihsan. Kenalan dulu kalau gitu. Nanti udah kenal ya. Iya.